Baik. Sudah siapkah belajar dengan Bu Isna pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Ayo, salah satu ingin berdoa. Mbak Vera. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, coba tengok kanan kiri kalian. Adakah teman kalian yang tidak berangkat pada pagi hari ini? Alhamdulillah berangkat semua ya. Biar pagi ini kita tambah semangat, kita lakukan stretching terlebih dahulu, yaitu tepuk semangat. Ayo kita sama-sama ikuti Bu Isna ya. 1, 2, 3. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung sambil tertawa. Tepuk semangat. Semangat. Oke anak-anak, apakah kalian ingat tentang konsep geografi yang kita pelajari kemarin? Ingat, Bu. Hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang konsep geografi. Dengan tujuan kegiatan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu membaca peta konvensional, mampu mengambil informasi dari peta konvensional dan mengidentifikasi letak dan kondisi geografis di Indonesia. Anak-anak, selanjutnya Bu Isna akan menampilkan video tentang bagaimana keadaan Indonesia dan letak geografisnya. Kita lihat sama-sama ya. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Ragam budaya, penampakan alam, dan berbagai suku bangsa juga menjadi kekayaan Indonesia. Keragaman tersebut juga berkaitan dengan letak geografis Indonesia. Lantas, bagaimana keadaan kondisi Indonesia dan geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Kepulauan ini yang terbagi menjadi 3 negara, yaitu Indonesia dengan luas daratan 73%, Malaysia dengan luas 26%, dan Brunei Darussalam dengan luas hanya 1%. Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi dengan Jakarta yang menjadi ibu kota negara sekaligus kota terpadat yang terletak di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terpadat di dunia dengan hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia tinggal di pulau ini. Kota-kota lainnya adalah Bandung dan Surabaya yang juga berada di Pulau Jawa. Kota besar lainnya yang berada di luar Pulau Jawa adalah Medan yang terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Setelah kalian melihat video yang ditayangkan oleh Bu Isna, tampak kalian fungsi dan cara membaca peta konvensional. Iya, Bu. Bagaimana ya letak geografis di Indonesia? Kalian tahu atau tidak? Negara apa saja yang berdekatan dengan Indonesia? Apakah kalian tahu? Papua Nugini. Ya, boleh. Malaysia. Ya, pintar-pintar ya. Tapi kita akan cari tahu tadi bagaimana sih cara membaca peta konvensional dan letak geografis di Indonesia itu apa saja. Oke anak-anak, selanjutnya kalian berkelompok ya menjadi 2 kelompok kecil. Ibu akan memastikan LKPD ini untuk dikerjakan secara berkelompok. Anak-anak, kalian berkelompok. Nah, ini Bu Isna punya menayangkan sebuah peta kondisi geografis negara Indonesia. Nah, di kelompok kalian nanti ini petanya diamati dan dicatat poin penting mengenai letak
dan kondisi geografis di Indonesia. Ayo anak-anak, kalian berdiskusi dengan kelompok kalian ya. Ya, Bu. Oke anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ayo kelompok mana yang berani maju duluan ke depan? Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1 maju duluan. Coba dipresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Sinta, saya Vera, saya Rizka. Nomor 1, sebutkan posisi Indonesia di antara dua benua dan dua samudra. Jawabannya adalah benua Asia dan Australia dan samudra Hindia dan Pasifik. Nomor 2, apa saja negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia, yaitu ada Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini. yang ketiga, mengapa Indonesia memiliki banyak tumbuhan dan hewan yang berbeda-beda? Jelaskan secara sederhana. Faktor geografi, iklim, dan kondisi tanah yang berbeda-beda. Anak-anak, dari presentasi kelompok 1 ini, adakah tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada, Bu. Beri aplaus buat kelompok 1. Silakan duduk kembali. Anak-anak, tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 sudah benar ya. Ibu akan menekankan sedikit lagi bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, di Indonesia ini diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Dan Indonesia ini juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi strategis ini membuat Indonesia memiliki keanekaragaman hayati, budaya, dan sumber daya alam yang sangat melimpah. Selanjutnya, peta dan kondisi geografi di Indonesia. Peta adalah alat penting untuk memahami letak geografis di Indonesia. Dengan membaca peta, kita dapat tahu letak atau posisi di Indonesia. Bahwa Indonesia berada di garis khatulistiwa. Peta juga menunjukkan kondisi geografis seperti gunung berapi aktif, hutan hujan tropis, dan juga wilayah pesisir. Indonesia memiliki banyak tumbuhan dan hewan yang berbeda-beda. Karena letaknya yang unik, Indonesia berada di garis khatulistiwa yang beriklim tropis serta tanah yang subur. Letak geografis Indonesia ini memberikan manfaat sangat besar seperti menjadi jalur perdagangan internasional dan pusat keanekaragaman budaya. Namun posisinya ini ada membawa tantangan seperti rawan bencana, ada gunung meletus, terus gempa bumi dan lain-lain. Anak-anak, mari kita menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Posisi Indonesia itu diapit oleh benua apa? Benua Asia dan Australia. Dan diapit oleh samudra apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Betul. Dan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia itu apa saja? Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini. Kenapa Indonesia memiliki banyak tumbuhan dan hewan yang berbeda-beda? Kenapa? Karena faktor geografis, iklim, kondisi tanah yang subur. Oke, minta
Nah, ini dikerjakan secara individu ya. Bu Isna kasih waktu 10 menit. Oke anak-anak, apakah sudah selesai? Oke anak-anak, pembelajaran selanjutnya kita akan mendalami materi konsep geografi lebih mendalam. Anak-anak, kalian harus tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa materinya itu dibaca-baca lagi, dipelajari, dan jangan lupa menjaga kesehatan kalian ya. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Ayo berdoa, salah satu pemimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam